Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPS 1 akan menjelaskan tentang Kerajaan Samudra Pasai, yaitu Marsyanda Najwa absen 12, Nashwa Zahra Dwiyani absen 23, Najwa Bilbina Akmar absen 25, Nisrina Daryati Nisa absen 26, Karita Fahira absen 28, dan Sabina Syafika Azra absen 32. Latar belakang Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Nazimuddin Al-Kamil pada abad ke-13. Nazimuddin Al-Kamil adalah seorang laksamana laut dari Mesir. Beliau diperintahkan pada tahun 1238 Masehi untuk merebut pelabuhan Kambayat di Gujarat. Tujuannya adalah untuk dijadikan tempat pemasaran barang-barang perdagangan dari timur. Kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Samudra Pasai berkaitan dengan perdagangan dan pelayaran. Hal itu disebabkan karena letak Kerajaan Samudra Pasai yang dekat dengan Selat Malaka yang menjadi jalur pelayaran dunia pada saat itu. Samudra Pasai memanfaatkan Selat Malaka yang menghubungkan Samudra Pasai, Arab, India, dan juga Cina. Kehidupan sosial dan budaya. Kehidupan sosial. Masyarakat Kerajaan Samudra Pasai diatur menurut aturan-aturan dan hukum-hukum Islam. Dalam pelaksanaannya, banyak terdapat persamaan dengan kehidupan sosial masyarakat di negeri Mesir maupun di Arab. Karena persamaan inilah sehingga daerah Aceh mendapat julukan sebagai daerah Serambi Mekah. Kehidupan budaya. Dari catatan Mahwan dan Tompires telah membandingkan dan menyebutkan bahwa sosial budaya masyarakat Pasai mirip dengan Malaka, seperti bahasa maupun tradisi pada upacara kelahiran, perkawinan, dan kematian. Dan Kerajaan Samudra Pasai juga berkembang sebagai penghasil karya tulis yang baik. Sistem pemerintahan Samudra Pasai adalah kesultanan, yakni kerajaan Islam dengan pemimpin yang disebut dengan istilah sultan atau nama lain dari raja atau penguasa. Kesultanan Samudra Pasai dikenal dengan nama lain Samudra Darussalam. Kerajaan Islam ini terletak di wilayah pesisir pantai sebelah utara Pulau Sumatera. Kerajaan Islam yang disebut sebagai yang pertama ini didirikan oleh Marasilu yang di kemudian hari bergelar Sultan Malik As-Saleh. Tampuk kekuasaan Sultan Malik ini kemudian dilanjutkan oleh putranya yang bergelar Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Peninggalan sejarah Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama adalah koin emas. Koin emas atau dirham sebagai peninggalan sejarah merupakan alat pembayaran yang sah digunakan dalam wilayah Kerajaan Samudra Pasai. Pembuatan koin menggunakan bahan dari campuran emas, perak, dan tembaga. Yang kedua adalah cakradonya. Cakradonya ialah sebuah lonceng besar yang terbuat dari besi dan berbentuk stupa yang dihadiahkan oleh Kaisar Cina kepada Sultan Samudra Pasai. Bagian-bagian lonceng diukir bertuliskan huruf Arab dan Cina dengan desain yang indah. Sampai saat ini cakradonya masih tetap utuh dan dapat dilihat di wilayah Lok Seumawe. Yang ketiga adalah naskah surat Sultan Zainal Abidin. Terdapat peninggalan naskah surat yang ditulis oleh Sultan Zainal Abidin yang selanjutnya dikirimkan kepada Kapten Moran sebelum dirinya meninggal. Naskah tersebut ditulis menggunakan bahasa Arab. Isi naskah tersebut adalah tentang kondisi Samudra Pasai pada tahun 1511 Masehi ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis. Yang keempat adalah makam-makam Raja Pasai. Makam-makam Raja Pasai merupakan peninggalan sejarah berharga yang sangat melekat mengenai eksistensi Samudra Pasai. Terdapat banyak makam para Raja Pasai yang memerintah dari waktu ke waktu. Salah satunya adalah makam Sultan Malik As-Saleh dan Sultan Maulana Al-Zahir. Yang kelima adalah makam Perdana Menteri. Samudra Pasai juga meninggalkan beberapa makam Perdana Menteri. Salah satu makam Perdana Menteri yang terkenal adalah makam Tengku Jacob. Beliau wafat pada Muharram 630 Hijriah atau bertepatan dengan Agustus 1252 Masehi. Batu nisannya ditulis dengan tulisan indah yang mencakup ayat kursi, surat Ali Imran ayat 18, dan surat At-Taubah ayat 21 dan 22. Peninggalan kebudayaan Samudra Pasai. Yang pertama ada pengucuran anak. Tradisi mengeluarkan bayi dari rumah setelah cukup usia. Dipercaya tradisi ini sudah ada sejak pertengahan abad 13 Masehi atau Kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua tradisi Pelucicap, serangkaian upacara Aceh yang dilakukan pasca melahirkan. Pada tradisi ini, bayi diperkenalkan beberapa rasa makanan untuk pertama kalinya yaitu asin, manis, dan asam. Yang ketiga ada tradisi ayun anak.
Dalam tradisi Aceh dulu, anak laki-laki akan selalu diasah keberanian supaya tegar dan memiliki jiwa pejuang. Saat dininabobokan, anak dibacakan zikir, salawat, serta syair perang Sabil.